Oke cuy, balik lagi sama gue Mail ya kan, asik. Jadi di video kali ini masih pagi-pagi cuy. Tadi gue baru kelar kuliah ya kan, asik. Nah langsung aja nih kita pengen ke poin videonya, yaitu gue pengen scrut cuy ya, asik. Jadi itu dari kemarin tuh banyak banget yang nanya ya kan, banyak banget yang nanya sama banyak banget yang ngira ya kan kalau spek Vario itu 200 cc cuy ya kan. Jadi dari kemarin emang pas pertama kali gue bore up sampai sekarang itu gue belum ngasih tahu secara detail spek dari motor si Patrick itu apa ya kan. Di BRT gue juga ngasih taunya tuh ngasal-ngasalan doang cuy kan, bercanda-candaan dulu. Nah kalau kemarin buat yang belum tahu racikan CVT gua, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Itu gue di situ udah ngejelasin jelas tuh tentang full kirian gua nih. Nah sekarang gue pengen ke bagian engine nih, soalnya teman-teman dari kalian tuh masih banyak yang belum tahu spek detail si Patrick ya kan. Nah jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu nih spek sedetail-detailnya tentang si engine si Patrick ini. Soalnya banyak yang ngira itu 200 cc, terus banyak juga yang ngira 63 ya kan, banyak yang ngira 180 cc kayak gitu cuy. Nah makanya ntar gue pengen ngasih tahu lebih jelas lagi sama lebih detail lagi nih. Gue pengen nge-scrut ya kan. Kita pengen balap cuy pagi-pagi kan. Jadi ntar gue pengen ngebongkar nih bagian mesinnya. Jadi biar teman-teman kalian ngeliat semua nih spek sama engine dari si Patrick ini cuy, kayak gitu. Siapa tahu dari kalian tuh pengen ada yang ngikutin tentang spek dari motor gue ya kan, spek kirian gue, spek mesin gue, ya silahkan cuy ya kan. Tapi ingat, karakter setiap mesin tuh beda, karakter setiap motor tuh beda cuy. Jadi misalnya kalian pengen ngikutin 100%, hasilnya pun juga tetap beda cuy. Gak mungkin sama ya kan, kayak gitu. Yaudah, karena motor gue ini masih ada di dalam cuy, langsung aja kita keluarin dulu nih motor si Patrick cuy. Yuk langsung kita keluarin dulu. Nah ini dia nih si Patrick nih cuy, masih di dalam. Ini si Vespa malam habis gua pakai cuy, kotor banget ya kan tuh cuy, asli. Nah kalau si Patrick ini udah kinclong cuy, habis gua poles-poles ya kan, habis gua poles, habis gua mandiin, pokoknya dia di dalam terus dah, jarang buat keluar ya kan. Ubannya aja bersih banget ya kan, sampai gua sikat-sikat juga cuy. Udah langsung aja kita keluarin nih si Patrick dulu cuy. Tiada kusangka sejak detik itu kau membuka pintu jalan di hatiku, cinta yang terabung suatu ketika dulu bersinar kembali. Akan ku pertahan cinta ini demi untukku. Oke cuy, jadi sekarang nih si Patrick udah dikeluarin, kita panasin terlebih dahulu ya kan, supaya engine-nya tuh panas cuy kan. Asik, ini udah lama banget, udah beberapa hari nih belum gua panasin. Yuk kita panasin dulu. Oke cuy, langsung aja nih gua bahas nih. Di sini gua udah ada catatannya cuy ya kan. Takut lupa ya kan. Nah, di bagian sana tuh udah mendung banget cuy. Terus bagian sini tuh masih cerah ya kan. Jadi kita langsung aja nih review. Sorry banget nih kalau noise, karena di situ lagi ada yang lagi kerja dan di lapangan lagi direnov cuy. Jadi sorry banget kalau sedikit noise ya kan. Langsung aja nih. Jadi spek mesin gua nih ada di bagian sini nih. Tapi kurang afdol kalau belum dilepas ya kan nih. Kita langsung turunin aja nih. Bukan turun mesin ya kan, tapi ininya dilepas aja nih biar lebih apa ya? Biar lebih kelihatan lah cuy. Jadi sekarang kita lepas dulu nih si jok ini cuy, sama si bagasinya. Caranya simple nih buat temen-temen yang pengen ngelepas juga, biar kalian di rumah juga bisa ngelepas ya kan. Ini di sini gue ada plat nomor sama sendal. Jadi pakai kunci 10 doang nih, kunci T10 di sini, bautnya ada di situ, ada di sini, sama satu lagi tuh ada di dalam situ. Yuk kita lepas dulu si bagasi dan si joknya cuy. Oh ya gue lupa, di sini juga ada baut nih cuy. Jadi menggunakan Oben Plus di sini dan di sini. Nih kalau udah dibuka semua nih ya kan tuh, udah kelepas semua, langsung deh kalian angkat aja si joknya. Kebetulan nih dek-dekan bagian depan nih gue udah dilepas, jadinya gampang, tinggal diangkat doang. Tinggal diangkat doang, dia udah lepas cuy. Kita taruh pinggir dulu cuy. Sip, nih jok dari Vario MB-Test udah dilepas, dan ini dia nih engine dari si Patrick cuy.
Oke cuy, jadi sekarang nih udah dilepas nih joknya nih. Jadi ini dia nih engine dari V-Track nih cuy. Ya nih kalian udah bisa lihat ya kan tuh ada BRT, ada velo ya kan. Ntar gue jelasin secara detail cuy, selalu aja. Jadi gue pengen bahas dari awal dulu ya kan. Ini basicnya itu adalah Vario 125 LED cuy ya kan. Jadi ini Vario 125 LED tahun 2017 ya kan. Kalau yang 2018 itu bentuknya itu udah beda cuy. Ini masih yang 2017 awal pas tahun baru cuy ya kan. Tahun baru 2016 ke 2017 pas batu gue beli motor ya kan. Asik. Jadi perayaannya ada kembang api cuy. Ini basicnya Vario 125 LED. Ini bukan 150 ya kan. Speedometernya tuh masih kuning. Cuma dia itu sama persis cuy. Vario 125 sama 150 sampai generasi sekarang tuh itu bodinya tuh semua sama. Yang beda tuh hanya di bagian engine, di bagian mesin, sama di bagian radiator deh kayaknya. Kalau yang 150 tuh lebih tinggi, sama velgnya beda sih ya kalau yang sekarang. Setahu gue sih kayak gitu ya kan. Oke, langsung aja nih kita bahas mesin V-Track nih cuy yang udah di bore up di BRT cuy. Jadi seperti yang gue bilang di BRT itu ada yang bawa dari luar, ada yang beli di BRT cuy. Jadi nggak full BRT semua. Banyak yang bilang juga cuy ya kan, si Vario tuh mesinnya udah 200 cc. Gokil sih cuy, 200 cc buat harian. Jadi yang benar itu adalah si Vario ini speknya itu adalah 63 dan cc-nya itu adalah 183 cuy, bukan 200 cc. Tapi ya hampir mendekati sih. Cuma bukan 200 cc cuy. Ini 183 cc. Gue itu menggunakan blok dari BRT yang 63. Terus juga banyak yang bilang, "Bang, bukannya di BRT itu nggak bisa 200 cc. 200 cc itu kan kayaknya 66 ya." Itu sebenarnya bisa cuy. Kalian bisa request ya kan mau pakai blok berapa ya kan, pakai 70 juga bisa cuy. Request aja ke BRT kayak gitu. Cuma dia yang ready tuh part 62, 63 tuh ready tuh BRT. Cuma kalau kalian mau bikin sendiri pakai head bawaan juga bisa cuy di tukang bubut ya kan. Nih kondisinya agak gerimis gini kayak di luar negeri gitu cuy. Langsung aja nih kita bahas nih. Di sini gue udah ada catatannya nih. Pertama kita bahas dari bagian belakang dulu ya cuy. Dari bagian belakang sana yang baru ntar maju ke depan semua ya kan sampai bagian DVT cuy. Jadi yang pertama itu gue di sini stroke-nya itu masih pakai stroke standar ya kan. Stroke atau apa ya biasa dibilang tuh, tahu apa sih ya gue lupa tuh. Belum dimodif atau belum di stroke up atau belum dinaikin, nggak pakai pen juga. Gue masih benar-benar standar bawaannya sih motor Vario ini. Tapi nih gue pengen ngasih tahu ya, ini gue sekarang ngasih tahu ya kan nih, gue screwed, gue kasih tahu ke kalian semua karena ini di bagian engine tuh belum kelar cuy. Ini ntar ke depannya masih ada banyak cuy, banyak malah ya kan, bukan sedikit. Nih segini masih belum. Ntar ke depannya pokoknya ada proyekan lagi deh tentang si engine V-Track ini cuy kayak gitu. Yaudah balik lagi tadi di stroke nih gue masih standar, belum di stroke up ya kan. Terus habis itu lanjut lagi ke bagian agak depanan lagi nih di bagian head cuy. Tuh head ya kan dari sana ya kelihatan. Nah itu dia tuh headnya tuh, kalian bisa lihat ya kan dari BRT cuy. Di sini gue menggunakan head Super Forget yang ceramik 63 mm cuy. Ini DNP buat PCX 150 sama buat Vario 150 tuh. Kalian bisa lihat ya kan di situ ada bacanya. Aduh ngeblur lagi tuh 63. Jadi di sini gue menggunakan blok dari BRT yang Super Forget yang ceramik ya cuy, bukan yang biasa. Ini yang ceramik 63 ya kan. Terus habis itu di dalamnya si head ada piston ya kan. Piston di sini gue menggunakan piston 63 ya kan. Kompresinya itu 11,5 banding 1 atau 11 banding 1 gitu apa 10,5 banding 1. Gue lupa waktu itu. Soalnya itu gue dicoakin di BRT-nya langsung karena piston gue itu masih buta cuy, masih flat. Akhirnya gue minta dicoakin juga. Jadi coakannya itu by BRT langsung cuy. Kalau untuk tang seher gue masih bawaan cuy, masih bawaannya si Vario juga belum diganti. Lanjut lagi ke bagian depan, headnya ini gue udah ganti menggunakan head Vario 150 cuy. Dan soalnya ini kan gue Vario 125. Nah headnya itu lebih kecil cuy kan, untuk di bagian klep kayak gitu lebih kecil, jadinya dia nggak PNP dan gue harus membeli head Vario 150 cuy. Nah ini dia nih di bagian head nih, tuk. Nah ini headnya gue menggunakan Vario 150 yang tahun ini juga cuy. Terus abis itu di bagian headnya itu gue masih standar cuy, nggak porting, nggak dial cam, pokoknya belum di porting dah di bagian head ini masih standar ya kan. Pokoknya head Vario 150 nih langsung gue tempelin aja cuy. Terus abis itu di dalamnya klepnya gue juga masih standar, si headnya ini masih standar Vario 150 cuy. Gue di sini menggunakan head Vario 150
itu klepnya juga masih bawaan Vario 150 cuy. Nah tapi di sini gue udah ganti per klep cuy, menggunakan per klep dari Moto One ya kan. Tuh untuk harganya per klep Moto One itu kisaran 150 ribuan lah. Nah kalau dari BRT tadi itu gue paketan, jadinya kalau misal satuan gue kurang tahu nih harganya. Terus lanjut lagi di bagian head, di sini gue udah menggunakan cam atau Noken As dari BRT yang seri T ya kan. Gue lupa T1 atau T2, gue seri T, kayaknya sih T2 ya kan. Jadi camnya itu gue udah ganti menggunakan cam dari BRT. Terus juga camnya itu belum di ini ulang, belum di apa namanya tuh, dipapas ulang. Biasanya kan kalau cam gitu biar lebih makin enak lagi cuy putaran atasnya dan suaranya makin berubah, itu digerus sedikit. Lanjut lagi nih di bagian atasnya, yaitu di sini ada injektor ya kan nih. Di sini injektor nih. Injektor di sini gue menggunakan injektor dari BRT yang 10 hole cuy untuk 180 cc, jadi cocok. Ternyata dulu gue pengen ganti yang pakai 200 cc cuy ya kan, yang 12 hole deh kalau nggak salah. Cuma gue ngerinya takut keborosan cuy kan. Tapi sebenarnya kalau boros enggaknya itu bisa disetting lagi dari ECU ya kan cuy. Cuma di sini gue mekanik BRT-nya itu bilang katanya pakai yang 10 hole aja udah cukup, yang 180 cc. Jadinya gue ganti injektor menggunakan punya BRT yang 10 hole cuy. Untuk harga injektornya itu lumayan juga cuy, sekitaran 350 ribu apa waktu itu. Gue itu belum termasuk paketan, jadi gue waktu itu beli sendiri lagi tuh injektornya cuy. Terus habis itu kita geser lagi nih ke bagian sini, yaitu di sini ada throttle body cuy kan, TB asik. Nah throttle body di sini gue menggunakan punya BRT lagi cuy, yang ukuran 34 mm cuy. Yoi, jadi gede banget nih. Di sini nih gue menggunakan 34 mm. Harusnya kan biasanya rata-rata tuh TB pakai 30 ya kan, paling gede-gedenya sih 32 gitu. Nah di sini gue menggunakan TB 34 cuy, biar suaranya makin ngeblar lah. Sih ngeblar. Terus habis itu digeser lagi, di sini gue menggunakan TPS cuy. TPS-nya di sini gue pakai TPS Vario 150 cuy, ya kan. Soalnya waktu itu TPS bawaannya si motor ini, TPS Vario 125 LED, pas di BRT itu gue error cuy, makanya sempet dinepin juga motor gue. Sebenarnya sih waktu itu sehari udah kelar, cuma karena TPS dan ECU-nya error, jadinya gue harus nunggu lagi. Nah cuma di sini gue udah ganti menggunakan TPS Vario 150 cuy. Jadi waktu itu gue beli TB-nya Vario 150, terus yang dipakai itu TPS-nya aja, si TB-nya gue simpen. Geser lagi cuy ke bagian sini ya kan. Nah di sini gue udah menggunakan velocity-nya udah gue ganti cuy, pakai velocity dari BRT juga nih yang stainless steel. Kalau yang standar itu kan karet cuy. Karet biasanya itu kan suka kalau lagi ngebut atau lagi ngegas gitu agak suka ini ya, agak kadang lebar kadang kecil cuy ya kan, kadang suka ngempis gitu deh soalnya karet. Nah gue di sini ganti menggunakan velocity yang stainless steel biar aliran udaranya tuh makin jospar lagi cuy. Sih kira enak lagi. Terus di bagian filternya gue masih menggunakan filter standar Vario cuy, pokoknya bawaan Honda deh. Terus juga udah lumayan kotor juga cuy. Ya kan. Terus kayaknya begitu aja ya di bagian permesinan ya kan. Tadi head udah pakai punya Vario, terus blok mesin juga udah, pistonnya juga udah, klep juga udah. Ini di bagian engine ini gue sebenarnya itu nggak ada mekanik cuy. Gue beli paketan aja sama ngeracik sendiri cuy. Jadi kayak pakai 63 kali ya biar 183 cuy. Terus habis itu TB-nya gue pakai yang 34 soalnya request sendiri, terus pakai velo, terus injektornya segini. Jadi kayak ya gue beli aja cuy waktu itu kayak gitu. Cuma powernya dapat juga cuy ternyata. Gokil juga ya kan pakai TB34 ini, terus pakai injektor yang 10 hole, ganti TPS juga sama velo. Wah gokil juga cuy ya kan. Soalnya waktu itu gue nggak nanya dulu ke mekanik atau ke siapa-siapa, gue langsung sikat aja cuy untuk beli borapan ini nih cuy. Kita lanjut lagi ya kan biar semua mesin kelar nih. Di sini untuk coil gue masih standar cuy, menggunakan coil dari Vario ya kan, belum diganti juga, menggunakan coil racing. Terus habis itu untuk busi di sini nih, busi gue menggunakan busi iridium dari TDR cuy. Businya udah iridium, pakai punyanya TDR ya kan, biar peletak-peletak sih, beratak-tak-tak-tak dung ya kan. Terus habis itu lanjut lagi untuk ECU ya kan, di bagian depan sini nih ECU gue menggunakan ECU BRT yang dual band cuy. Waktu itu gue sempat bingung juga sih pengen ngambil ECU BRT yang racing atau yang dual band sama yang hyper band, soalnya dia ada 3 seri kan. Jadi gue ambil yang seri standarnya aja, yaitu yang seri dual band cuy. Terus abis itu ya di permesinan kayaknya udah cuy. Ntar kita lanjut lagi di bagian CVT ya. Jadi kurang lebih di mesin kayak gitu cuy. Gue beli paketan, terus juga ngeracik sendiri kan. Kayaknya nih TB gue pakai 34 aja kan nih kan gitu. Soto aja kan. Yoi. Nggak apa-apa
apa? Dari situ kan kita bisa belajar sama kita ngerasain nih kayak oh pakai TB34 tuh kayak gini, kalau pakai TB32 tuh kayak gini, pakai TB standar tuh kayak gini, pakai injektor juga. Jadi kita bisa ngerasain oh kekurangan sini, kelebihannya di sini. Soalnya emang kalau motor tuh menurut gua emang harus dirasain sih cuy. Soalnya kayak banyak yang bilang ya kan, misal pakai blok segini aja udah cukup kok, ini segini udah cukup. Emang sih udah cukup, soalnya kan pendapat orang tuh beda-beda dan apa yang dirasain orang sama yang dirasain kita tuh belum tentu sama cuy, kayak gitu. Tapi di sini gue itu termasuk vario yang bisa dibilang ini juga cuy, apa namanya, nekat juga ya kan. Gue sempat nanya ke teman gue itu yang ngecat velg si Farhun Pen, dikit-sedikit tuh nanya ke dia, itu rata-rata tuh kalau anak vario tuh bore up biasanya sekitar 59, 60, paling gede tuh 61 apa enggak 62 cuy kan. Itu pakai punyanya si head standar terus pakai piston racing ya kan. Soalnya vario tuh mau di bore up cuma 59 atau enggak 60 itu juga udah kenceng banget cuy ya kan. Emang vario tuh sebenarnya main kirian aja juga udah kenceng cuy ya kan. Nah ini gue nekat di sini pakai BRT yang 63 cuy, gede banget nggak tuh. Terus ada yang bilang juga ini udah 200 cc. Waduh gokil sih emang kalau udah 200 cc. Sekenceng apa cuy kan, kirian aja itu udah ngebut ya kan vario cuy. Asal ngeraciknya bagus dan bener, itu top speed 120 juga udah dapet cuy. Apalagi ntar diganti-ganti lagi nih cuy. Jadi di sini nih untuk bagian engine gue itu belum kelar, masih banyak lagi project. Kalian nantikan terus aja pokoknya. Bagian engine ini belum kelar ya kan. Kali aja mau di stroke up mungkin ya kan. Kalau mau ganti head lagi ya pokoknya kalian nantikan terus deh. Soalnya di bagian engine nih belum kelar cuy. Terus buat kalian nih kan yang pengen ngikutin juga nih engine dari gua ya kan, menggunakan BRT yang 63 terus pakai head vario 150, itu bisa aja cuy. Cuma balik lagi seperti yang tadi gua bilang, itu rasanya tuh tetap beda cuy. Sebelumnya gue udah pernah ngejelasin tuh yang di kirian, di menit-menit akhir gue udah ngejelasin, bisa aja kalian itu sama persis kayak gini, cuma belum tentu sama rasanya cuy. Soalnya setiap motor tuh karakternya tuh beda-beda ya kan. Bisa juga lebih kenceng mungkin, ataupun bisa juga jadi lebih aneh tarikannya. Terus kita lanjut lagi di bagian area CVT nih. Soalnya CVT termasuk paket ngebut juga ya kan. Kalau misal engine-nya itu udah bagus kan, kayak gua kemarin tuh engine udah 63 cuma masih rasa ada yang kurang ya, karena di area CVT gue masih pakai racikan yang mesin standar kayak gitu. Jadi harus ibaratnya harus saling support dah di antara engine tengah dan engine kiri ini. Misal pun kirian kalian tuh udah enak banget, tapi wah di bagian mesin tuh masih ada yang kurang nih, itu tetap cuy menurut gua hasilnya juga kurang maksimal. Jadi emang keduanya tuh harus disaling, harus bersamaan, harus gandengan terus ya kan. Asik ya kan. Di bagian CVT nih sebelumnya udah gue jelasin, udah lengkap banget tuh di video gue sebelumnya yang di proyekan episode 22 itu yang tentang upgrade kirian lagi. Itu gue udah ngejelasin cuy, cuma di sini gue jelasin aja, siapa tahu buat kalian yang belum nonton bisa langsung nonton di video tersebut cuy. Jadi untuk body gue udah custom 13,7 derajat ya kan, rumah roller ya kan, udah dikerok cuy ya kan, dikerok biar rollernya tuh semakin naik ya kan yoi. Terus buat rollernya gue pakai Uma Racing 10 gram ya kan. Fan belt gue baru ganti juga pakai original Honda. Terus di bagian belakang untuk mangkok gue custom di KMX Garage juga cuy. Terus habis itu untuk kampas ganda gue pakai USR. Terus habis itu per kecilnya gue pakai 1200 dan per gedenya pakai 2000 rpm kayak gitu di area CVT gue cuy. Jadi gue ngerasain engine 63 ini 183 cc lebih tepatnya, ditambah racikan CVT ini itu enak banget cuy. Di bawah tuh kayak di video yang CVT itu ngangkat-ngangkat banget cuy, parah asli. Itu enak banget pakai 2000 rpm kalau untuk yang udah di bore up. Jadi ini bukan 200 cc cuy, tapi 183 cc 63 kayak gitu. Jadi ini 63. Untuk mesin-mesin gue yang lama cuy, itu gue taruh di rumah ya kan, ada di dalam cuy. Jadi misal suatu saat gue pengen ganti ke full standar, bisa lebih enak sih kayak gitu cuy kalau menggunakan atau beli part lagi. Jadi misal bloko ntar suatu saat gue pengen diganti nih, mau standaran aja bisa cuy, langsung tinggal dipasang. Soalnya kalau misal gue pengen bore up menggunakan part original nih kan, part original di bubut, itu ya sayangnya begitu cuy. Misal suatu saat gue pengen ganti ke standar, nggak bisa kalau misal pakai part ori ya kan, soalnya kan partnya ya di situ cuy. Asik kayak gitu. Jadi banyak menggunakan yang aftermarket. Kalau misal di bagian kirian gue lebih banyak menggunakan part original ya kan, kayak puli itu masih pakai part ori dimodif, terus mangkok juga part ori dimodif. Soalnya emang kalau di bagian CVT
Gue ngerasain tuh lebih enak part ori dimodif cuy dibandingkan pakai yang aftermarket. Cuma kalau di bagian engine gue lebih suka menggunakan part aftermarket. Jadi ini gue sharing aja nih ke teman-teman semua. Siapa tahu kalian ada yang mau niruin dan juga buat inspirasi nih buat kalian yang mau modif-modif juga cuy. Oh ya, buat suaranya itu gue juga ngesetting lagi di bagian ECU, jadi nggak begitu berisik banget ya kan. Kalau dulu gue sempet pakai yang timing kuda, terus habis itu pakai yang aneh-aneh dah pokoknya. Tapi gue kurang suka cuy, mendingan pakai yang suaranya kayak tadi aja cuy. Kayak itu hampir mau standar lah suaranya, nggak begitu berisik juga. Cuma kalau ditarik tetap keluar sih suaranya. Cuma kalau lagi dinyalain awal nggak begitu berisik cuy, biar tangga tetap aman ya kan. Asik. Nah langsung aja nih buat yang penasaran tes soundnya gimana. Sebenarnya tadi udah di tes sound sih pemanasan, tapi kita nyalain lagi nih cuy. Yuk, kita nyalain. Oke, kurang lebih buat soundnya gitu, gue menggunakan mode yang kayak gini aja cuy. Kalau ini udah enak menurut gue dan udah nyaman. Oh iya, di sini gue lupa. Untuk yang terakhir itu adalah di bagian knalpot ya kan. Di sini gue menggunakan knalpot ProLiner TR1 yang karbon, yang short. Di sini juga udah enak cuy, udah support kok di sini. Untuk cc gede juga dia udah enak cuy si ProLiner ini. Sebenarnya lebih enak lagi kalau diganti ya kan, menggunakan knalpot yang khusus untuk spesifikasi mesinnya ini nih. Cuma di sini gue masih pakai ProLiner karena looknya juga enak cuy, karbon ya kan, warna hitam gitu, gue masih suka. Juga ini si knalpot ini juga masih support untuk si pin gue yang sekarang ini. Terus inletnya di sini gue menggunakan inlet 50 cuy. Udah pasti ya menggunakan inlet gede kalau udah di bore up, jangan pakai inlet 38 cuy ya kan. Yang ada nanti larinya makin kurang cuy. Cuma kalau udah di bore up pakai inlet gede tuh support cuy kayak gitu. Nah cuy, jadi kayak gitu tuh spek engine dari motor si Fatric gue itu tuh cuy. Jadi kayak gitu tuh kurang lebih udah gue jelasin semua secara detail dan secara lengkap cuy. Untuk harganya itu untuk engine sendiri habis di kisaran 6 jutaan cuy, 6 sampai 7 lah, itu udah sama pemasangan sama oli sama ECU juga itu udah termasuk cuy. Seperti yang tadi udah gue sebutin. Soalnya ECU-nya itu udah sekitar 1,2an. Di sini itu tadi pendapat gue semua cuy, pendapat pribadi gue sendiri. Misalnya ada yang kurang-kurang atau ada yang salah atau ada yang gimana, langsung aja komen di bawah cuy. Soalnya kita masih sama-sama belajar juga tentang motor cuy kan. Nah buat kalian yang pengen bore up juga, ini bisa jadi referensi juga untuk kalian ya kan. Buat kalian yang mau ngikutin juga sabi cuy, silakan ya kan, langsung aja digasken ya kan. Tapi ingat, soalnya setiap motor itu karakternya beda-beda ya kan. Bisa jadi ini kalau dipasang di motor kalian itu tarikannya itu bisa jadi lama cuy atau kurang jos. Tapi bisa jadi juga makin kencengan juga cuy ya kan, nggak tahu. Soalnya emang karakter setiap motor tuh beda-beda. Misalnya kalian mau samain engine dan kirian itu belum tentu sepenuhnya itu sama seperti yang kalian contohin cuy kayak gitu. Yaudah sih, segitu saja nih video dari gue ya kan tentang Scrut ini cuy ya kan. Asik ya kan, bore up doang, balap kagak. Semoga bisa jadi referensi buat kalian ya kan. Semoga juga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka juga nonton video gue kali ini. Nantikan juga di video berikutnya karena masih banyak banget cuy modif-modifan tentang si motor Vario gue ini cuy kayak gitu. Yaudah, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. See you guys, dadah, bye.